Selamat sore semuanya. Welcome to my YouTube channel. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tourism, pariwisata ya, atau tourism. Ya, bentar ya, gue duduk dulu guys. Karena di sini. Oke, tourism itu terbagi dari banyak macam. Nah, tourism itu terbaginya dari banyak macam. Nah, kita akan membahas apa itu tourism. Tourism tuh kayak ini. Kita atau pariwisata itu ya banyak orang awam yang bilang tourism adalah ya tempat untuk berjalan-jalan gitu. Yang bilang untuk kayak perjalanan wisata. Sebenarnya tourism sendiri dikenal pada tahun 1800 sampai 1700 di zaman Kaisar Columbus waktu itu. Kenapa? Karena di zaman Kaisar Columbus sendiri sudah ada tourism. Tourism itu bukan berarti yang kayak sekarang ya, kunjungin ke satu tempat wisata atau ke destinasi wisata ya. Tapi tourism adalah suatu perpindahan dari kota A ke kota B selama 24 jam tidak lebih dari 1 minggu kalau nggak salah. Karena atau ya 1 minggu kurang lebihnya ya, 1 tahun gitu. Kalau udah 1 tahun lebih itu dianggap adalah pindah tempat tinggal. Jadi makanya tourism tuh maksimum kalau nggak salah 12 bulan atau 11 bulan. 11 bulan kalau nggak salah, karena kalau udah 12 berarti udah dihitung warga tetap gitu guys. Nah, kalau dibilang tourism tuh ada tourism tuh dibagi berapa macam? Ada banyak. Tourism sendiri itu jenis-jenisnya ada tourism pariwisata pilgrim atau pariwisata keagamaan, kayak kita pergi ke Masjid Nabawi kalau yang bagi yang muslim, kalau yang Katolik ke Yerusalem, Kristen juga sama ke Yerusalem, yang gabung Buddha ke India misalnya. Nah, itu adalah pilgrimage atau pariwisata tentang keagamaan. Ada juga pariwisata tentang kesehatan. Pariwisata tentang kesehatan misalnya kayak kita ke Penang itu berobat ke rumah sakit, itu termasuk pariwisata sebagai pengobatan atau medicine tourism. Kenapa kita bilang medicine tourism gini guys? Kita pastikan minimal di kota atau di negara tertentu itu kita mesti nginep 2-3 hari ya misalnya. Itu udah termasuk kita wisata ke sana gitu loh. Nah, terus ada lagi, kalau kita naik transportasi juga itu juga bisa termasuk pariwisata karena itu penunjang pariwisata guys. Penunjang pariwisata tuh banyak, misalnya kayak kereta api, pesawat terbang, kapal laut, pokoknya alat-alat pendukung kita untuk terbang. Alat pendukung terbang, alat untuk mendukung kita pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, itu udah pasti guys. Terus udah gitu kita juga kalau pariwisata itu tidak terlepas dari beli oleh-oleh atau makan di tempat setempat. Nah itu juga termasuk kita sudah membantu devisa negara tersebut guys. Ya kalau misalnya kita nggak mau kembaliin pajak kita ke duty free ya contohnya, itu kita udah membantu satu negara atau satu daerah kalau kita perjalanan di Indonesia saja. Kalau di Indonesia nggak mungkin ada duty free ya Pak, karena kita emang warga negara asli, jadi nggak mungkin ada duty free. Biarpun kita ke bandara, pergi dari Bali ke Bogor lagi atau ke Jakarta lagi, nggak bisa ke duty free karena itu negara kita sendiri guys. Tapi kalau dari negara A ke negara B, ya itu bisa duty free. Karena kita sebenarnya nggak wajib untuk membayar pajak negara tersebut, tetapi kan ya alangkah baiknya kita sebagai pendatang yang baik ya kita tetap membayar pajak kota tertentu gitu atau di negara tertentu gitu guys. Ribet gak sih kalau jalan-jalan ke luar negeri? Ribet. Yang pertama ribetnya kenapa? Kita harus bisa ngomong bahasa setempat atau minimal bahasa Inggris internasional, itu kita harus. Terus kenapa kita harus mau gitu kunjungi ke satu tempat atau destinasi gitu ya, karena ya kita mungkin kan penasaran kalau kita nggak pergi. Contoh misalnya Singapura yang paling mudah. Singapura ada apa aja sih? Singapura itu ada usut dah bukan. Oh iya gue lupa, ini kan bukan putar. Ya jadi contoh Singapura itu
kotanya kan nggak terlalu besar ya. Singapura itu kotanya ya tidak lebih besar daripada apa Jakarta lah istilahnya gitu guys. Jadi makanya Singapura banyak orang yang kunjungi dari kota A, kota B itu pasti trans istilahnya apa ya? Kita kayak misalkan kunjungan ke kota A nih contoh, atau contoh ke Singapura tadi yang gue bilang ya. Di Singapura itu ada beragam destinasi wisata guys. Contohnya destinasinya kayak Merlion Parknya, Merlionnya gitu guys. Jadi di Merlion itu sendiri kita bisa ngelihat patung singanya yang ngeluarin air mancur gitu istilahnya. Emang betul kan gitu guys. Terus kita juga contoh dari Singapura misalnya mau ke kota Kuala Lumpur, bisa naik kereta apinya juga. Nah di situ ada pariwisatanya juga guys. Karena apa ya, kita mungkin menikmati perjalanan di sepanjang jalan dari Singapura menuju Kuala Lumpur misalnya begitu. Selanjutnya kita juga wisata dikenal juga dengan banyak contoh pariwisata tuh dulu kan dibilangnya perpindahan ya. Nah wisata itu terbagi beberapa macam, kayak wisata alam. Wisata alam tuh contohnya kayak kita pergi ke pegunungan, contoh kayak kita ke puncak, Taman Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Bogor, itu termasuk wisata alam. Tapi buatan ya, wisata alam tapi buatan. Kalau wisata alam asli itu kayak Taman Baluran, itu termasuk wisata alam asli. Apa lagi Pak? Wisata alam asli gitu. Nah itu kalau dari Baluran contohnya yang kita bisa nikmati apa? Sejuknya pemandangan, sejuknya pohon. Mungkin di sana ada beberapa hewan juga gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Terus dari itu di bahari itu kayak kita menyelam di bawah laut. Contoh kita diving di banyakan orang di Bali atau enggak di Lombok ya, diving gitu. Ada juga wisata tema. Wisata tema tuh apa sih? Nah gini guys, kita pernah kan ke Dufan atau ke ya Taman Mini juga termasuk. Kita pernah ke sana kan. Itu namanya wisata tema. Wisata tema adalah wisata yang mempunyai beberapa macam tempat untuk yang bertematik. Misalnya kayak di Ancol, di Dufan misalnya. Dufan tuh temanya misalnya ada yang horor, ada yang histeria tuh yang histeris kayak roller coaster, histeria sendiri. Pokoknya kayak kicir-kicir juga itu termasuk histeria. Pokoknya yang berteriak lah, adrenalin tinggi. Terus kalau yang taman temanya yang mau santai aja, misalnya Istana Boneka, atau mau adventure misalnya bisa ada pariwisata adventure tuh, misalnya kayak kita jalan-jalan ke beberapa destinasi wisata, misalnya kita kan petualang ya, jadi bisa ke beragam, ini bisa ke alam, bahari, kuliner, pantai, atau yang lainnya, itu termasuk dalam suatu adventure. Oke, wisata alam tadi udah, wisata tema udah ya. Sekarang kita bahas wisata bahari. Wisata bahari itu kayak gunung juga tadi udah ya. Nah, wisata bahari itu kayak misalnya kita ke Bali misalnya, atau ke Nusa Penida, atau ke Lombok lah ya. Itu termasuk wisata bahari. Kita menikmati misalnya kayak naik parasailing di Tanjung Benoa, atau kita menyelam di snorkeling di misalnya di Lombok gitu guys. Itu termasuk adalah pariwisata yang termasuk di bahari. Wisata kuliner pasti udah tau lah ya, nikmatin makan-makan, minum-minum di kota tertentu. Contoh kayak Bogor misalnya, ada asinan Bogor, ada bir kocok misalnya, ada bir peletok dan sebagainya. Itu termasuk kuliner. Jadi kuliner jadinya makanan doang, tapi minuman juga. Ataupun kayak di Bandung misalnya ada Surabi, ada Molen, itu juga termasuk wisata kuliner guys. Jadi kadang kita bilang, oh enggak, gue ke Bandung cuma jalan-jalan ke satu tempat, tapi kita lupa kita makan di situ. Itu termasuk wisata kuliner guys. Itu
Wisata pantai ya termasuk wisata pantai kayak kita ke Bali misalnya. Di Bali kita mengunjungi beberapa pantai misalnya Sanur, Kute, terus pantai Pandawa misalnya, itu termasuk adalah wisata pantai atau termasuk di wisata bahari juga sebenarnya guys. Nah, alat penunjang pariwisatanya juga termasuk gak sih? Termasuk. Contoh, misalnya kita ke Bali naik pesawat atau naik mobil dengan kapal feri, itu termasuk penunjang wisata? Iya, termasuk penunjang wisata pastinya. Karena transportasi itu dibutuhkan untuk pariwisata. Bahkan kereta api sendiri pun itu juga sudah membuat kereta wisata guys. Itu sudah termasuk juga penunjang pariwisata. Jadi pariwisata nggak selalu hanya tempat, identik ke tempat, makanan, minuman, atau daerah yang khas, atau makanan oleh-oleh dan sebagainya, atau apapun lah. Akomodasi juga itu termasuk dari penunjang pariwisata. Akomodasi itu seperti hotel, lodge, atau yang lainnya. Akomodasi misalnya kayak Maris, Hotel Vev, atau yang lain juga itu termasuk akomodasi guys. Resto misalnya, KFC masuk resto nggak sih? Masuk. Restoran cepat saji juga itu termasuk akomodasi guys. Nah terus ada apa lagi ya selain itu? Oh ini misalnya kita pergi ke destinasi yang kita kunjungi, misalnya kayak ziarah makam 9 wali, itu termasuk juga wisata keagamaan, itu termasuk, atau pilgrimage, atau kita misalnya kayak gue kebetulan Buddhis ke Kota Konghucu lebih ke wisata ke kelenteng, misalnya di Pulau Jawa ini banyak ada kayak di kelenteng di contoh ya, kayak di Pulau Jawa ini banyak ada kelenteng Sampokong di Semarang Jawa Tengah, ada kelenteng Kwansingbio di Tuban, ada juga kelenteng di Rembang, ada kelenteng di Pati. Nah itu termasuk pilgrimage tourism guys. Jadi nggak selalu pilgrimage itu tempat-tempat yang disakralkan, atau istilahnya kayak tempat yang kayak umroh, itu pilgrimage juga masuk. Jadi nggak selalu harus keluar negeri pilgrimage, tapi di Indonesia di domestik ini juga termasuk bisa pilgrimage. Penunjang juga kayak bandara, pesawat terbang, terus kereta api yang gue bilang tadi ya, itu penunjang transportasi gitu guys, penunjang transportasi wisata. Bus juga termasuk penunjang transportasi pariwisata. Terus misalnya yang tadi gue bilang ya, wisata itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Lalu kalau kita bilang contoh nih, kita pergi dari Bogor misalnya ke Jakarta misalnya, naik kereta api, terus kita main ke Dufan selama sehari sampai jam 6 sore atau jam 7 malam, baru pulang dari Jakarta kota menuju Bogor. Itu termasuk pariwisata? Yes, termasuk. Tapi pariwisata tidak lebih dari 24 jam. Makanya ada bus tulisannya tetap kemanapun yang dekat pun dibilang pariwisata, karena itu tidak lebih dari 12 jam juga, tapi dia mengunjungi beberapa tempat guys gitu. Tapi sebenarnya pariwisata sendiri kalau bisa lebih dari 24 jam, itu perjalanan pariwisata itu guys. Terus ada nggak sih faktor lain selain penunjang yang tadi gue sebutin? Ada banyak. Contoh rumah sakit misalnya, amit-amit kalau kita lagi di jalan terkena sakit atau musibah misalnya ya, jangan sampai. Nah itu kita juga sama juga yang bilang tadi, mungkin wisata yang bagian di medisin atau berobat gitu guys. Nah selebihnya ya kita juga lebih menikmati kuliner, misalnya kuliner yang kayak di tempat makan tertentu. Contoh kayak kita ke Malioboro. Malioboro nggak hanya wisata belanja, tapi wisata kuliner. Oh ya, gue baru ingat wisata belanja guys. Wisata belanja itu misalnya kayak di Jakarta ada Mangga 2 Mall, ada Mangga 2 biasa. Wisata belanja itu identik dengan baju nggak sih? Nggak sih, wisata belanja itu nggak selalu identik dengan baju. Contoh kita ke Batam. Ke Batam, kalian emang beli baju? Nggak dong, pasti ke Batam itu pasti beli alat elektronik kan. Elektronik contoh. Elektronik di sini termasuk kayak handphone, di jam, atau
apa aja lah, etc. lah, lebih banyak gitu. Contohnya gitu guys. Atau kita keluar negeri hanya memang mau niat mau beli misalnya pernak-pernik, misalnya cuman oleh-oleh misalnya, itu juga termasuk gitu guys. Gitu.